Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bunda Yulia. Apa kabar kalian semuanya? Insya Allah sehat-sehat ya. Semoga Allah berikan umur yang panjang serta keberkahan dan kenikmatan menjalankan ibadah puasa. Tidak terasa ya Mom, udah hari kelima di bulan puasa. Apakah yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita planning atau rencanakan untuk kedepannya selama bulan suci Ramadan ini? Ya tentunya halnya ini berbeda-beda ya setiap orang karena mempunyai target masing-masing. Ya contohnya mempunyai target untuk khatam Al-Quran 30 juz selama 1 bulan ini. Ada target yang memberikan sedekah anak yatim selama 1 bulan full ini. Ada juga target-target yang lainnya, contohnya memberikan infak sedekah untuk masjid, untuk memberikan misalkan ada yang membangun masjid untuk memberikan semennya, untuk memberikan keramiknya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu semuanya diberikan kemudahan serta kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan dijadikan momen di bulan puasa ini sebagai momen yang aji mumpung banget ya, tetapi jadikanlah ini pembelajaran dan awal yang baik serta kebiasaan yang baik untuk bulan-bulan berikutnya selain di bulan Ramadan nanti. Oke mam semuanya, di video kali ini saya akan membahas mengenai cara mengelola THR. Apakah THR itu? THR adalah tunjangan hari raya yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada pekerjanya, di mana setiap hari raya keagamaan. Jadi 1 tahun sekali mendapatkan free gaji 1 bulan. Biasanya seperti itu dan diberikan 2 minggu sebelum Lebaran ya kan. Nah sebentar lagi kan mau Lebaran tuh, udah berapa minggu? 1 minggu. Nah besok insya Allah minggu depan yang mendapatkan hak THR insya Allah mendapatkan haknya. Tetapi di sini kita harus dan perlu merencanakan anggaran THR itu mau dibawa kemana sih biar tidak apa ya, kadang kita kan kalau dikasih THR terus kemana ya uang segitu kok nggak kelihatan buktinya gitu. Nah tidak seperti itu, jadi harus dianggarkan dulu ya. Nah pernahkah merasakan uang THR kalian habis begitu saja entah kemana? Ini sih namanya pemborosan dalam sekejap. Bukan apa-apa, tapi ada cara lain loh yang bisa membuat THR kalian menjadi bermanfaat. Nah berikut tips mengelola THR yang cerdas biar THR-nya tidak amblas. Ikutin terus videonya, jangan kemana-mana. Sebelumnya jangan lupa ya dukung channel Bunda Yulia dengan klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian bisa menikmati terus konten-konten berikutnya yang insya Allah bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan jangan lupa like serta komen subscribe-nya ya. Terima kasih. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, semua orang termasuk kita punya rencana masing-masing yang akan dilakukan bersama keluarga besar bukan? Apalagi kalian yang mendapat uang tambahan dari perusahaan berupa THR. Sebelum memikirkan berbagai macam keborosan yang akan dilakukan nanti, simak terlebih dahulu ya. Bagaimana sih tipsnya? Oh ya, sambil bincang-bincang mengenai tips bagaimana mengolah THR dengan baik supaya tidak amblas nanti di tengah bulan, nih Bunda lagi masak nih untuk buka puasa, yaitu capcay kuah udang beserta telur ceplok dengan saus teriyaki. Oke bun semuanya, jadi sebetulnya ada beberapa tips mengelola uang THR di masa pandemi sekarang ini biar tidak boros ya, atau biar tidak amblas di tengah jalan. Yang pertama adalah gunakan untuk membayar hutang dulu ya. Jadi bagi kalian semua yang mempunyai kewajiban cicilan, kredit-kredit yang lainnya seperti motor atau mobil, silakan sisihkan dulu uang THR kamu 10%-nya untuk dana tersebut. Walaupun belum bisa melunasi semuanya, tapi setidaknya mengurangi beban kalian di masa atau di bulan-bulan berikutnya ya. Jadi mumpung ada THR, sisihkan uang kalian 10% dari total THR kalian ya.
Jadi untuk yang mempunyai THR misalkan 4 juta, sisihkan 400 ribunya ke dalam amplop pintar kalian untuk dana melunasi hutang kalian ya. Oke, next yang kedua adalah gunakan untuk kebutuhan keluarga, yaitu sebesar 20%-nya. Untuk kebutuhan keluarga itu apa aja sih sebetulnya? Yaitu sebentar lagi kan ajaran baru tuh. Jadi bagi kalian semua yang mempunyai anak yang baru mau masuk sekolah, ataupun untuk si kakak yang harus daftar ulang. Kalau misalkan di swasta kan harus daftar ulang. Kemudian mau sekolah ke SMP swasta kan sekarang harus bayar duit yang gede. Jadi sisihkan untuk dana tersebut 20%-nya. Dan untuk biaya kesehatan kita, karena di masa pandemi ini memang kesehatan itu perlu dan sangat perlu banget. Misalkan untuk jaga imunitas itu beli obat-obatan atau beli vitamin-vitamin. Sisihkan ya uang dana kesehatannya sebesar 20% sama uang untuk sekolah. Next, untuk tips mengelola uang THR yang ketiga adalah, tapi sebelumnya ini saya lagi motong-motong dulu bumbu untuk tumis telur ceplok dengan saus teriyaki dulu ya. Bumbu-bumbunya yaitu ada cabai merah, kita iris atau kita potong-potong kecil. Kemudian ada iris bawang putih, bawang merah, daun bawang, tomat, dan bawang bombay. Kita iris dulu kecil-kecil, lalu nanti kita tumis ya bun. Oke, lanjut dengan tips mengelola uang THR di masa pandemi ini. Yang ketiga adalah gunakan 40%-nya untuk uang konsumsi. Sebetulnya bukan konsumsi di sini ya. Kalau konsumsi istilahnya lebih ke makanan atau apa ya yang sifatnya mubazir. Tapi di sini untuk sedekah lah ya. Gunakan untuk sedekah. Jadi kita bagi sedekah itu ada yang sedekah yang untuk konsumtif, yang jangka pendek, dan ada yang sedekah untuk jangka panjang atau produktif. Sedekah untuk jangka pendek contohnya yang pertama adalah sisihkan untuk dana orang tua, karena ya setahun sekali terus kita mendapat rezeki yang lebih, apalagi ini secara free. Kita sisihkan dana untuk orang tua yang telah memberikan doanya untuk kita semua sehingga kita bisa menjadi seperti sekarang ini ya. Jadi 40% gunakan untuk sedekah atau konsumsi secara konsumtif, yaitu untuk dana orang tua. Nah, kemudian bagi kalian yang memiliki asisten rumah tangga, sisihkan dari dana 40% ini untuk mereka mendapatkan hak THR-nya juga kan dari kita. Jadi gunakan untuk THR mereka juga dari dana yang 40% ini ya. Nah, kemudian dari dana yang 40% ini gunakan untuk kebutuhan selama menjelang ke lebaran nanti. Contohnya apa? Membeli pakaian untuk istri, membeli pakaian untuk suami ataupun keluarga, kemudian untuk membeli makanan untuk dibagi-bagikan atau hanya untuk berlebaran nanti, dan untuk dana mudik. Tetapi sekarang kan mudik sudah dilarang ya, tentunya dana untuk mudik kita alokasikan ke dana darurat kita atau ke tabungan kita. Nah, barusan kita sudah membahas mengenai sedekah jangka pendek atau yang sifatnya konsumtif. Lanjut untuk sedekah jangka panjang yang sifatnya produktif, yaitu memberikan zakat fitrah. Jadi selama bulan Ramadan ini kita nanti dianjurkan di akhir bulan Ramadan biasanya untuk pembayarannya zakat fitrah sebesar 2,5%-nya. Jadi setiap keluarga baik istri, suami maupun anak-anak kita hitung berapa kali 2,5%-nya kali jumlah keluarga kita, totalnya berapa, dan nanti yang akan dibayarkannya di akhir bulan Ramadan biasanya ya. Nah, lanjut, bagi kalian semua mami cantik semuanya yang mempunyai dana lebih, gunakan dari dana THR. THR ini adalah untuk zakat mal atau zakat profesi ya cantik. Jadi zakat mal atau zakat profesi ini ada yang biasa dibayarkan per bulan, ada yang biasa dibayarkan nanti 1 tahun sekali. Nah, dari dana THR ini untuk yang belum membayar setiap bulan, silakan mam semuanya sisihkan untuk dana zakat mal
atau zakat profesi suami kita ya, untuk disedekahkan ataupun misalkan lewat jalur apa yang kalian biasa gunakan, supaya rezeki atau harta kita bersih dari yang namanya hak orang lain kan ada di kita juga ya Mom ya. Jadi kita keluarkan hak orang lain, jangan sampai dimakan sendiri sama kita. Nauzubillah ya Mom ya, karena kita juga diberikan rezeki oleh Allah itu, ada rezeki orang lain di dalam harta kita yang Allah berikan kepada kita. Jadi wajib atau harus dikeluarkan ya, supaya tetap berkah rezekinya, supaya tetap berlimpah. Oke, tips mengelola uang THR di masa pandemi yang keempat atau yang terakhir adalah gunakan untuk investasi. Berapa persennya sih Bun? 10-20% insya Allah cukup kok Mam. Jadi gunakan untuk investasi atau nabung ya. Jadi jangan sampai uang THR kita hanya digunakan untuk konsumtif atau kebutuhan sesaat belaka. Oke, lanjut dengan nabung. Berapa persennya dari kebutuhan yang sudah kita keluarkan, yaitu sisihkan. 10%-nya mampunya ya 10%. Kalaupun misalkan ada dana lebih lagi 20%-nya. Silakan sisihkan 10-20% untuk dana investasi atau tabungan kita. Misalkan kita punya rekening lain yang mau sisihkan di rekening yang lain itu supaya tidak diganggu gugat atau tidak gatal kita untuk mengeluarkannya. Kalaupun misalkan bisa yang jangan ada ATM-nya ya Mom biar tidak dibawa-bawa atau tidak diambil-ambil. Oke Mom semuanya, jadi tips dari video kali ini, hindari penggunaan dana THR secara keseluruhan yang sifatnya hanya untuk konsumtif belaka. Tetapi gunakanlah 10-20%-nya untuk dana investasi atau tabungan ataupun dana darurat kita supaya nanti ke depannya kita tidak kelabakan kalau ada darurat yang lainnya ya. Oke, menu kali ini saya sudah siap untuk berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.